Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Kami podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi akan mengajak Anda untuk membahas telekomunikasi Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda komentar. Sudah ada bersama saya sekarang, ini orang hebat, salah satu telekomunikasi, Kang Rosidi, Direktur ICT dan Strategi Bisnis Huawei Indonesia. Gitu betul ya Kang ya. Dan seperti biasa sudah ada guru besar saya, Prof. Jamhari. Makasih Prof. Kang Rosidi sudah hadir. Pak Rosidi, ini kan kita mau nanya aja ya, karena kan telekomunikasi semakin lama semakin teknologi semakin maju, ya. Internet juga dimintakan semakin cepat. Tantangannya untuk vendor Indonesia juga pastinya kan kepengen meningkatkan terus ada kualitas telekomunikasi di Indonesia. Lalu kemudian cakupan jaringan juga akan semakin luas. Kalau melihat dengan layanan sekarang telekomunikasi digital, big data analytics seperti itu, apa nih antisipasi vendor yang ada nih sekarang ini Pak? Baik, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal industri sebenarnya ada 3 poin kan, demand, supply, dan experience. Okay. Nah, ini kan kalau kita ngomongin demand industri, demandnya apa nih? Pada saat ada demand maka kita supply. Nah, jadi posisi kita ada di supply. Jadi pada saat kita lihat ada demand, sebenarnya kan industri revolusi kan semakin meningkat. Jadi industri revolusi 3, ini masuk ke 4, kemudian 5. Dan ini kan masuk ke dalam era-era di mana ada 2 poin, intelijensi dan green. Nah, industri revolusi 5 masuk ke intelijen ekonomi. Dan itu tidak bisa dielakkan. Nah, itu semuanya adalah membutuhkan teknologi. Jadi dari sisi itu maka kita menyikapi apa yang bisa kita provide. Maka kita menguatkan ada sisi poin adalah R&D. Jadi R&D kita memang majority investasinya double digit ya setiap tahun dari total revenue, dan kita juga karyawannya 50% lebih di R&D di pusat di China atau di sini Indonesia? Jadi ini R&D itu sebenarnya global strategi. Jadi memang katakan kita global strategi. Kemudian dalam hal ini maka tentunya kita akan melihat ada 2 hal. Yang pertama adalah demand di sisi market yang dibutuhkan, apakah ada market insight. Kemudian di situ nanti akan scientific insight. Maka akan muncul produk-produk mana aja yang menjadi kita akan deliver. Maka kita muncul nanti cycle dari sisi produk itu sendiri. Jadi dengan adanya kebutuhan tadi maka identifikasi, karena memang Huawei sendiri adalah perusahaan yang penyedia infrastruktur dan platform smart devices. Jadi dari bagian-bagian itu maka akan fit terhadap kebutuhan yang memang kita lihat secara market insight itu trennya seperti apa. Maka ada muncul adanya global trend. Global trend turunnya banyak. Industrinya mana, dan kemudian nanti ada intelijen ekonomi dan lain-lain. Jadi melihat berdasarkan per negara nanti kebutuhan. Per negara kebutuhan, betul. Nah untuk Indonesia sendiri, apakah ada dengan tadi itu teknologi yang mempengaruhi pasar atau pasarnya akhirnya teknologi yang mengadap? Nah ini pertanyaan menarik. Ya Prof ya. Dan egg kan. Iya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara bisnis ya ataupun secara tren, kan memang teknologi itu masuk dengan tidak disadari oleh manusia sendiri. Kan ada macam-macam aplikasi yang muncul, dan itu sebenarnya kan kebutuhan yang kita minta, kemudian teknologi aplikasi dalam hal ini yang memenuhinya. Nah sekian banyak aplikasi ataupun kebutuhan tadi pasti supporting enable-nya dan teknologi sendiri. Jadi sebenarnya dari ini adalah kolaborasi yang jelas antara tadi demand, supply dan experience. Nah, pada saat ada experience tadi, maka akan muncul bagaimana dan lebih itu benar-benar useful atau benefit terhadap society. Ya kan, dari benefit society minimal ke individu. Karena generating tadi pada saat katakan experience-nya enak, memakainya enak, aplikasinya enak, dan demandnya bisa dipenuhi, itu akan muncul sendiri. Bisnis-bisnisnya akan menjadi kolaborasi penting antara pengguna dan juga sebagai penyedia. Gitu. Prof, dari Prof, silakan Prof. Ya, menarik tadi katakan itu. R&D ya Prof? Ya, R&D. Itu 5G, demandnya sekarang ini di Indonesia, itu apakah sudah cukup tinggi gitu? Dan di bidang apa saja kira-kira gitu? Di lokal market kita Prof ya? Di lokal market ini. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini kan kita lokal market dalam arti end user ya. End user, jadi betul. kita sendirilah. Orang-orang kita bilang. Ya, jadi memang tadi kita sampaikan bahwa experience setiap orang semakin meningkat. Ya kan, real time, on demand, ya kan, kemudian device in your hand, society, digitalization, dan itu kan memang ada sekarang ini, dan experience itu semakin meningkat pasti. Simpelnya adalah bagaimana kita ngomongin video.
Soal video pasti kita ngomongnya nggak latensinya, speednya gitu kan. Kadang-kadang nggak puas dari situ, kadang-kadang pindah lagi ke rumah, screennya gedein lagi, high resolusi dan semuanya terpon di situ. Bahkan kalau kita lihat ke depannya ada 3 dimensi segala macam ya kan. Dan itu semuanya dengan teknologi demandnya 5G. Ya kan? Di situ adalah salah satu key untuk deliverable-nya. Nah, kebutuhannya perlu nggak? Perlu, besar. Ya, karena memang tadi experience meningkat. Kemudian yang kedua driven terhadap digital ekonomi. Jadi kan masuk ke industri. Ya kan, pada saat industri akan muncul otomatisasi intelijensi. Karena pada saat otomatisasi intelijensi itu akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya kan, at the end adalah lower down TCO, naikin efisiensi, naikin produktivitas. Dari situ akan muncul adanya bagaimana akselerasi terhadap digital ekonomi kontribusi. Gitu sih, Prof. Ya, tadi kan dikatakan Mbak Ina ada yang memang sudah suatu kebutuhan, ada juga di driven kebunuhannya gitu kan. Seperti kalau udah dikasih contoh tadi kan, misalnya kalau tadi dengan untuk video untuk ini lebih enak dengan 5G ini misalnya macam itu kan. Nah itu gimana sekarang di sini tuh ininya seberapa besar yang di driven, seberapa besar yang udah kebutuhan tuh misalkan udah industri udah ada kebutuhannya. Udah ada untuk 5G itu kebutuhannya kan, industri kan untuk industri udah banyak yang butuh ya berarti Pak ya. Gitu kan. Tapi kalau masyarakat harus di driven ya, harus di drive. Jadi kalau sebenarnya masyarakat tuh tanda kutip mau nggak mau, drivernya by experience kan. Ya sekarang kan orang pengen live streaming di lokasi lagi konser atau lagi jalan-jalan lagi. Nah itu udah mulai seperti kan, itu udah cukup itu. Demand itu udah cukup. Demandnya itu demand itu ada bagi 3. Jadi end user sebagai consumers, sebagai individual. Karena kadang-kadang dia kata, saya mau jual sesuatu udah pakai online semua pasti. Iya, jualan online, live jualan online betul. Iya. Pasti butuhannya beda. Ngomongin tampilan, dan segala macam itu satu. Ini features kan. Yang kedua ngomongin katakan industri. Jadi beberapa yang kita lihat adalah smart manufacture, smart logistic. Dan itu sebenarnya kita juga sudah dari bulan-bulan yang lalu kita udah launching, namanya smart warehouse. Ini salah satu smart manufacture, commercial. Dan salah satu kita ada smart warehouse yang ada di Huawei, ada di Cikarang. Kita lakukan smart warehouse. Artinya ada AGV, automation, intelligent, dan segala macam. Jadi pengaturan gudang segala macam itu udah otomatisasi inventory semua. Fast movingnya forklift segala macam itu udah nggak pakai orang lagi, udah otomatisasi. Jadi itu akan mereduce. Nah, industri naik kan. Nah, hal seperti itu dimana ada komersial sudah ada. Jadi artinya itu kan adanya pilot yang memang real komersial bisa di copy paste karena memang di situ ada benefit yang memang real. Itu bukan showcase lagi komersial. Artinya itu jadi satu demand yang sudah ada. Mining juga ada. Mining Freeport yang saya dengar udah pakai jalan sendiri otomasi. Kemudian nanti ke depannya semakin tinggal karena sektor-sektor industri tadi yang kita notabene sebut vertical industry ke depannya menjadi hal yang sangat penting. Karena apalagi kita ngomong digital economy growth. Karena memang pada dasarnya pada saat kita ngomongin ICT itu memberikan dampak yang luar biasa dibandingkan growth-nya seperti global biasa gitu kan. Karena kan indikasinya seperti itu. Digital economy growth better than konvensional. Itu cukup besar itu kalau itu yang vertikal industri tadi yang lumayan besar Pak. Jadi beberapa hal tadi memang nanti akan hitungnya kolaborasi ya karena kan bagaimanapun juga ini ekosistem. Jadi yang pertama adalah dari sisi demand untuk pos industri Pak ya. Jadi misalnya katakan manufacture berarti kan dari sisi industri manufacture Prof ya. Jadi manufacture sendiri kan bisa jadi bisnis prosesnya, bagaimana dia mengatur bagaimana flow-nya itu kan sebenarnya demand-nya di situ. Kalau teknologi mengikuti gitu sih. Kalau dengan regulasi yang ada, kalau dari Kang Rosidi melihatnya, apakah ada sesuatu yang harus atau ada suatu kebutuhan atau kebutuhan yang emang kayaknya di situ menginginkan demand tadi, katakan demand vertikal tadi bukan belum yang belum yang konsumen aja. Ada yang menghambat nggak? Ya, jadi regulasi itu sebenarnya kan sekarang ini pemerintah sangat bagus ya bagaimana mengakomodir kebutuhan dari regulasi dan tentunya regulasi mengadaptasi gitu. Iya, betul. Ya. Berarti karena teknologi kencang nih experience dulu baru regulasi ngikutin. Berarti biasanya gitu. Seperti itu ya. Jadi memang ini sebenarnya tetap aja namanya kita berkolaborasi mengalign-kan lah mengalign-kan bagaimana dari sisi demand teknologi ataupun bisnis tadi terhadap regulasi untuk memayunginya.
karena ujung-ujungnya bagaimana benefit terhadap society. Ya kan, jadi memang beberapa hal kayak misalnya spektrum, sekarang ada spektrum masalah ya spektrum neutral, kemudian nanti kan berikutnya bagaimana spektrum berikutnya yang dibutuhkan terhadap demand tadi akan dikelola. Pemerintah tentunya sangat insentif untuk memperhatikan itu, bandwidth itu ya, pertimbangkan dengan keras lah bahasa, sangat concern itu. Kemudian dari fiber juga sama, nanti bagaimana fiberisasi kan 5G tanpa fiber juga sebenarnya jadi ketemunya nggak real 5G. Nggak real 5G ya. Itu kan jadi perlu bagaimana speed penetrasi yang mungkin katakan sharing utilitas atau apa namanya full sharing, passive infra, utilitas sharing dan segala macam gitu. Nanti untuk kolaborasi terhadap use case bisa jadi nanti kolaborasi memayungi lah katakan bagaimana industri itu healthy lah. Jadi kan sebenarnya ekosistem itu biar healthy gitu. Biar industri jalan terus, investasi juga jalan terus. Nanti ketemunya mutual benefit lah. Kalau nggak mutual benefit. Itu yang mesti mayungi di situ regulasi. Pengalaman experience kalau di beberapa negara lain dari Huawei sendiri seperti apa Kang Wasidi ketika penerapan 5G ini? Apa mulai ke 5G? Ya, jadi sebenarnya di negara lain itu memang dari sisi ICT strategi ya. Jadi kalau di IT itu ada lebih dari 110 negara, 170 negara itu sudah menitikberatkan ICT sebagai strategi nasional, gitu kan. Nah kalau misalnya katakan kita lihat referring use case banyak sekali di China, di Korea, dan semuanya memang akan bertahap. Bagaimana memang tadi MBB, mobile broadband, kemudian MTC dan latency segala macam. Nah dari MBB kan ngomongnya speed tadi, memang di sana consumer dulu. Habis itu sekarang ke vertical industry. Kalau di China sendiri sangat banyak untuk vertical industrinya, manufacturer, dan kemudian digital yang lain, yang smart X lah katakan gitu ya, sudah berjalan lancar. Bahkan dari situ tuh maka akan memberikan benefit yang luar biasa. Autonomous car udah ada di sana. Di sana, iya. Demikian hingga, karena memang akhirnya demand tadi, kemudian experience yang mengena, akhirnya kolaborasi yang memang menyeluruh, jadi muncul bagaimana growth. Kalau untuk Asia Tenggara sendiri yang udah mulai seperti itu? Ada beberapa yang contoh di Thailand. Thailand udah mulai juga. Thailand udah mulai 5G-nya. Ya, Thailand specifically per city cluster memang 5G, kemudian nanti dia akan generate sampai ke arah. Jadi dia lihat dari kota besar dulu, belum ke urbannya, belum ke pinggirnya. Dia per area. Per areanya, per area. Tipikal dari sisi teknologi baru, berangkatnya dari capital city, dan enhance ke beberapa pinggir area yang lain. Sentriknya di mana gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Ya, Bro. Kalau struktur pasarnya akan berubah juga nggak? Maksudnya operator akan jadi seperti apa nantinya berdasarkan pengalaman dari negara lain? Saya bukan otoriti untuk base pengalaman sama aja, biasa aja. Jadi sebenarnya kan ini bahasanya ekosistemnya, bagaimana beradaptasi terhadap tren industri depan. Jadi sebenarnya kalau beradaptasi seperti hanya dengan kita karena ekosistem vendor juga salah satu ekosistem yang memang beradaptasi terhadap hal itu. Jadi sebenarnya dari komponen semua ekosistem akan beradaptasi semua. Ujung-ujungnya kan bagaimana kita itu growth dengan sehat. Ya, artinya kan ada bahasa kita adalah new generator revenue. New generator revenue. Itu terus seperti sama Huawei juga sama. New generator revenue apa nih? Karena kan bahasa kita antara vendor dan operator itu menjadi partner, strategic partner. Bagaimana berkolaborasi, strategic partnership, industri itu naik ke atas. Ya kalau nggak salah di Korea nambah operator kalau nggak salah kan. Ada penambahan ada rencananya kalau nggak salah seperti itu. Akan bisa seperti itu kah ketika teknologi itu akan? Jadi sebenarnya akan balik lagi ya masing-masing dari sisi strateginya, karena kan memang balik lagi ada banyak indikator-indikator bagaimana efisiensi, bagaimana growth business, bagaimana opportunity, itu kan beberapa key parameter menjadi pertimbangan. Tentunya dari sisi mekanisme mau nambah ataupun tidak sebenarnya kan dari konsolidasi dari sisi bisnis sendiri. Jadi sebenarnya ya saya nggak bisa berkomentar seperti itu karena memang akhirnya akan ujungnya bagaimana bisnis itu growth dan sustain. Oke. Prof, silakan. Ya, kalau saya pengen tahu strategi atau ini dari Huawei itu dalam rangka untuk 5G ini. Ya, Anda akan dalam untuk di Indonesia terutama. Ini apakah Anda akan menunggu atau menjemput? Artinya menunggu tuh ya udah nanti kalau 5G yang datang ya udah apa adanya engineer yang ada di Indonesia diambil, atau dari sekarang sudah
memberikan ini kepada ya kerjasama dengan universitas atau apa, memberitahu bahwa gue mau ini 5G loh, kalau perlu pelajari ini atau apa gitu, atau maksudnya menjemput begitu gitu, mendatangi beberapa ini dalam rangka persiapan dan di mana itunya gitu. Siap. Jadi baik lagi drivernya itu dari demand. Jadi pada saat yang sama tentunya kita menjemput ya. Karena pada saat kita ada demand pasar situ secara industri, maka kita harus mempersiapkan. Salah satu mempersiapkan tentunya adalah SDM. Jadi SDM kita pasti upskilling. Jadi upskilling dari teman-teman yang katakan employees kita, kemudian pada saat new hire juga tentunya sama. Jadi ada platform yang memang akan melihat updating teknologi yang bagaimana masing-masing employees itu harus bisa capable untuk melaksanakan itu dengan segala macam hard skillnya, soft skillnya juga. Karena at the end adalah bagaimana result outcome-nya itu adalah satisfaction terhadap customer kita. Itu sih, Prof. Kalau SDM Indonesia itu bisa menurut pandangan Kang Rosidi sebagai udah eksekutifnya levelnya lah ya, bisa mengikuti nantinya? Ya, tentunya. Tentunya positif dan optimis. Positif seperti itu ya. Kayak gitu. Kalau untuk mereka ke luar negeri mungkin kan nggak? Oh, karena kan kita memang udah global kompetisi ya. Jadi global kompetisi memang sangat memungkinkan karena memang di kami pun sebenarnya multi countries ya di Indonesia ini. Ya, ada beberapa negara, ada ASEAN, ada Europe, ada segala macam ada di kita. Jadi sebenarnya secara employees kompetisi internal juga sebenarnya bukan kompetisi, artinya kompetisi sehat ya, artinya bagaimana dia memberikan suatu value terhadap company. Jadi ada engineer Indonesia yang di Huawei yang juga dikirim ke cabang lain ada. Karena kan kita mungkin multinasional company. Iya, kan bisa lebih murah ke apa gitu kan. Eropa gitu. Tapi nggak tetap rupiah juga kali Prof. Karena itu kayaknya peraturan masing-masing. Tapi kalau untuk seperti itu kebutuhan mereka itu ada requirement-nya juga nggak sih? Biasanya ketika memilih si A misalkan bisa nih untuk ke project di negara lain atau apa, itu ngelihatnya secara sertifikasi atau level knowledge-nya. Sebenarnya kan itu ngomongin dari sisi kebutuhan. Jadi kapabilitas dari masing-masing personal employee itu dilihat dari value-nya. Jadi ada value dan kapabilitas. Jadi value dan kapabilitas itu tentunya bisa diukur terhadap apa yang tadi kita ada indexing lah ya, indexing dari sisi masing-masing, ada grading. Jadi grading 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kemudian leveling seterusnya. Nah itu jadi leveling yang memang menjadi ukuran. Atau pada saat kita di daily aktivitas kita juga bahasa global. Jadi English dan lain-lain itu ya seperti itulah. Ya, karena memang global company. Jadi in that level ya dari kompetensi, capability, dan value itu. Berdasarkan experience Kang Rosidi, kalau nggak salah, Kang berapa tahun, 5 tahun, 8 tahun ke luar negeri pernah kan? Oh sebelumnya? Project sebelumnya. Itu seperti apa tuh ceritanya? Jadi udah banyak melalui buana sebenarnya Prof, udah banyak merantau jauh. Jadi balik lagi engineer nih. Itu gimana tuh baliknya? Jadi ya memang balik lagi sih karena itu mungkin cerita sebelum ke Huawei. Iya. Sebelum itu ke Huawei. Itu perusahaan multinasional company juga. Jadi tolak ukurnya sama sebenarnya. Jadi kalau memang punya kapasitas, capability dan value tentunya akan dipakai. Jadi sini nge-broad. Pada saat yang sama nanti ada respect kan. Karena kan kita respectful terhadap masing-masing. Jadi dari UK, dari US, dari mana aja, Middle East terhadap kita karena kita punya value dan memang perform bagus ya akan respect kita. Karena kan suatu saat dan seringnya kita ngelit juga. Visi yang gede dan strategik. Karena kadang-kadang ngelit sedemikian banyak tim gitu. Itu sih. Seperti itu. Oke. Prof, cukup. Terakhir dari Kang Rosidi pesannya buat teman-teman apa ya yang untuk internet, masyarakat, user untuk supaya bisa memanfaatkan digital secara baik di negara digital, dalam artian kita kedepankan internet. Kelemahannya kita itu ketika pakai internet hanya sebagai user, hanya untuk nonton streaming aja atau bahkan judi online ya Prof ya, atau apa segala macam. Silakan Prof Rosidi. Jadi kata kunci yang pertama adalah jadikan bahwa kita pengguna yang sehat. Karena informasi itu sebenarnya banyak sekali tergantung kitanya. Jadi yang pertama kita harus bisa menjadi pengguna yang sehat. Yang kedua adalah jangan takut karena kita juga menjadi global players. Itu global players secara individu. Jadi meningkatkan kompetensi dan capabilities. Yang ketiga adalah kita naikin value, bring value, create value, dan benefit ke society. Oke, baik. Terima kasih.
Cukup tadi Prof. Baik, terima kasih untuk obrolan hari ini. Kang Rosidi, terima kasih sudah hadir dengan kesibukannya yang padat. Ke Sobat Podcast. Terusin kan nanti sama. Iya, kita lanjut lagi ntar bareng-bareng sama yang lain ya untuk dengan engineer, dengan akademisi Prof. Iya. Iya, nanti kita. Oke, baik, terima kasih kehadirannya Kang Rosidi. Sampai jumpa lagi di podcast Telco Update episode berikutnya. Kami akan bahas sesuatu secara logis dan gamblang. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.